Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikma dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan belajar tentang lab demo SC900 Microsoft Security Compliance Identity Fundamental. Nah, di lab demo ini nanti kita akan belajar tentang demo sama labnya. Cuma di setting yang pertama itu, di free demo kita harus setup terlebih dahulu sebelum masuk ke labnya. Bedanya antara demo dengan lab di sini, kalau misalnya kita lihat, kalau demo itu hanya menunjukkan fitur-fiturnya saja, sedangkan labnya itu ada di dalamnya kita lebih config gitu. Nah, untuk demo ini kita coba yang free demo setup yang pertama. Nah, di sini free demonya ini kita harus setup terlebih dahulu sebelum masuk ke lab 1 sampai lab 15. Yang pertama di sini kita akan mengembangkan tentang instruktur Lab training delivery, kemudian kita akan membuat suatu tujuan yang disupport dengan hand on lab di instruktur di training ini. Jadi di sini intinya labnya ini akan membantu untuk kita nanti di lapangan. Kemudian di sini juga tidak bisa di-share atau digunakan untuk tujuan di luar dari lab ini. Kemudian harus memiliki paid subscription, artinya harus memiliki kredit gitu. Kalau misalnya nggak ada kreditnya, dia tidak support dengan materi ini gitu. Oke, free demo setup Microsoft 365. Di sini di lab demo yang pertama ini kita akan aktifkan enable Microsoft 365 audit log. Nah, di sini setupnya ini yang pertama sekali adalah kita akan mengenablekan kemudian fitur-fitur yang di audit lognya. Jadi setiap nanti lognya itu akan disimpan di audit log. Dengan catatan harus kita enablekan dulu Microsoft 365-nya. Pertama kita buka Microsoft Edge atau Chrome atau Microsoft Edge seperti ini. Yang ada ini boleh, atau bisa juga lewat sini di Chrome. Oke. Ini tadi persyaratannya harus memiliki paid subscription gitu, yang sudah ada subscriptionnya. Kemudian kita login sebagai admin dari Microsoft 365. Kemudian ada authorize-nya. Kemudian di show all nanti ada compliance. Compliance ini di bawah admin center ada compliance. Kemudian akan muncul nanti review dari audit tersebut. Oke, ini sudah terbuka. Kemudian ini masuk ke Microsoft 365 admin center gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman itu tidak ada key-nya, tidak ada subscription-nya, maka untuk admin Microsoft ini tidak akan kebuka, dan di status billingnya itu atau billing notifikasinya itu nanti akan kelihatan dia dari organisasi mana. Oke. Kemudian ini statusnya aktif ya. Ini yang untuk billingnya. Di Microsoft 365 ini adminnya ini tampilan pertama itu seperti ini. Kemudian kita akan masuk ini webnya adalah admin microsoft.com.
kita show all, kemudian kita pilih compliance di admin center compliance. Jadi sesuai dengan petunjuk ini tadi, di admin center pilih compliance, kemudian ini akan masuk ke web browser yang baru, portal baru. Jadi setiap fitur yang ada di admin microsoft.com ini nanti dia akan masuk ke compliance, kemudian kita muncul nanti Microsoft Preview, kemudian kita pilih audit. Oke, ini compliance, kita klik. Nah, dia akan muncul nanti notifikasi user yang kita gunakan. Kebetulan sini saya menggunakan akunnya Pak Jiat, dan kebetulan juga akunnya saya itu belum dapat subscription. Oke. Nah, arahnya ini di sini situs webnya itu akan menuju ke compliance, kepatuhan dari microsoft.com. Homepage-nya itu tampilannya itu seperti ini. Kita tunggu sampai tampilan dari Microsoft Preview-nya seperti ini. Oke. Ini merupakan situs compliance atau situs kepatuhan dari si Microsoft.com untuk compliance-nya. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke audit. Kemudian di sini kita akan masuk ke search-nya, underline-nya itu di langkah 8 ini nanti kita 2-3 menit akan mengenablekan audit log-nya. Di sini ada namanya itu start recording user and admin activity. Oke. Kemudian kita pilih audit. Nah, di auditnya itu nanti teman-teman di sini warna biru itu diklik, di enablekan 2-3 menit nanti akan muncul fitur ini. Nah, tujuan dari audit di sini apa yang harus kita dapatkan? Di sini nanti kita bisa tentuin jamnya, lognya itu mau setengah jam yang lalu atau 1 jam dan sebagainya. Kemudian activity-nya bisa kita pilih di sini juga, usernya juga apa gitu. Jadi istilahnya nanti untuk audit lognya itu bisa kita search gitu. Nanti untuk key-nya kita bisa ketik di sini. Kebetulan di sini saya coba cari kemarin itu adalah tentang user gitu. Ini ada user 5 menit 20 second. Jadi di sini nanti kita bisa cari key yang audit log yang kita akan cari gitu. Oke. Langkah 8 sudah selesai. Di sini akan kita kembali ke home. Return ke home. Ini home. Oke, ini tampilan home-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke Microsoft Defender for Cloud file monitoring. Jadi di sini fungsinya ini Defender Cloud-nya ini adalah mengaktifkan aplikasi file monitoring. Ini adanya di mana? Di admin microsoft.com, kemudian masuk security, selanjutnya di file. Ini admin microsoft.com, kemudian masuk ke security sebelah kiri sini. Oke. Dan situsnya itu juga nanti berubah, depannya itu adalah security-microsoft.com. Nah, di sini tadi kan compliance. Kalau yang di sini tadi di security-microsoft.com. Oke. Kemudian di sini welcome to Microsoft Defender. Nah, di sini kita akan cari namanya itu nanti di Cloud Apps. Cloud Apps ini kita pilih files. Oke.
Nah, di sini di catatan di sini adalah kita enablekan file monitoring, kemudian kita save. Oke, ini kita enablekan file monitoring. Oke, kita tungguin beberapa saat. Kemudian kita checklist, kemudian kita save. Jadi ini untuk file SAS-nya ya. Software as a service gitu. Oke. Selanjutnya di langkah kelima kita kembali ke file, kemudian kita perhatikan bahwa file monitoring opsinya itu sudah ada di display. Oke. Ini kita kembali ke home. Kemudian di files. Nah, di sini udah ada fitur-fiturnya ya. File aplikasi apa yang mau kita search nantinya gitu. Nah, kalau tadi kan belum diaktifin. Nah, usernya juga, kemudian seleksi levelnya, seleksi type-nya. Oke. Itu untuk Microsoft Defender for Cloud. Jadi fungsinya ini adalah kita aktifin file monitoringnya gitu. File monitoring yang ada di security, kemudian enable file monitoring. Selanjutnya kita akan masuk ke setup Azure Cloud. Jadi di sini kita akan membuat nanti satu Azure Cloud 1 PM di portal Azure gitu. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana yang Microsoft 365, kemudian mana yang security, mana yang compliance. Oke. Ini saya coba close dulu. Ini saya close. Ini saya close. Oke. Biar tidak banyak modulnya. Kita masuk ke portal Azure. Oke. Ini kebetulan saya portalnya itu adalah menggunakan akun saya sendiri yang sudah MCT, jadi kita dapat itu sekitar $200 ya untuk penggunaan labnya. Nah, nih 1.500.790 kreditnya yang kita dapatkan dari MSDN platform subscription gitu. Nah, teman-teman nanti atau misalnya peserta bisa menggunakan nanti yang Azure Pass juga bisa, kemudian My Visual Studio juga bisa. Jadi ini benefit dari MCT yang resource yang kita dapatkan gitu. Di Visual Studio ini juga banyak yang kita dapatkan. Office kayaknya kita dapat batch-nya banyak banget. Jadi banyak keuntungan ketika kita sudah jadi MCT, Microsoft Certified Trainer. Oke. Kemudian ini sedikit saya akan tunjukkan logonya itu nih. Kalau MCT-nya itu seperti ini jatuhnya nantinya. Kalau misalnya teman-teman udah lulus nanti satu tahapan dari SC 900. Oke. Selanjutnya kita akan membuat virtual machine. Kemudian di virtual machine ini kita akan buat resource groupnya. Resource groupnya itu menggunakan lab SC 900. Ini kita copy.
Kemudian kita kliknya itu adalah virtual machine. Nah, ini bisa diketik juga atau bisa ditampilan di sini nih, yang ini. Misalnya kita cari, namanya itu adalah virtual machine. Oke, di sini masih kosong, kita akan coba create virtual machine. Oke, namanya itu tadi saya kebetulan dapat subscriptionnya 2, Azure Pass sama MSDN platform, jadi saya pakainya yang ini. Kalau yang ini tadi $100, kalau ini $200. Saya pakai yang besar dulu. Kemudian resource groupnya itu kita create, kita paste ke sini, kemudian kita kasih OK. Nah, selanjutnya virtual machine name itu kita copy dari sini, kita copy, kemudian kita paste ke sini. Oke. Kemudian region itu kita menyesuaikan yang terdekat dengan kita, Asia Pasifik, Asia Central India, atau Jepang gitu, cari yang Asia. Kalau misalnya regionnya itu semakin jauh, maka latensinya semakin tinggi gitu, tingkat kita ngeremote-nya semakin lama gitu. Tapi kalau misalnya satu region, misalnya ini di Asia, kita pilih yang Asia Pasifik, Asia gitu, itu satu region dengan kita, dengan Indonesia. Kemudian available optionnya itu no infrastruktur redundant, jadi kita nggak perlu redundansi atau nggak perlu kita ciptakan server yang baru di zona yang lain gitu. Oke, kita masuk ke sini, kita pilih yang no infrastruktur redundant. Kemudian security type-nya itu tidak ada petunjuk, biarkan default. Image-nya kita menggunakan Windows 11 Pro versi 22H2 x64 Gen 2. Ini kita cari 11 Pro versinya, 11 Pro versi 22H image-nya. Kemudian 11 Pro 22H2 Gen 2. Oke, perhatikan Gen 2 22H2. Si all size-nya standar B1. Standar B1. Ini si all DS1 ya. Kita cari yang B1. B1S. B1S ini kita pilih di sini. B1S. Oke, kita coba pakai yang ini. Kita select. Nah, ini 166,69 rupiah. Standar B1S. Kemudian username-nya kita kasih ini. Oke. Oke, kemudian passwordnya itu adalah, sebentar, kita harus save nih. Oke. PM Windows 11. Oke. Ini kita cari ini usernya. Kemudian passwordnya
kita kasih biar memudahkan nantinya kita untuk login itu, kita kasih server SC900. Oke, ini saya save PM lab demo, PM. Oke, saya save. Oke, kemudian ini saya copy, kemudian saya paste ke sini. Oke. Di sini kita harus menentukan huruf besar kecilnya. Di sini saya uji coba demo ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah password sudah, public inbound kita pilih non, public inbound kita pilih non, kemudian lisensi kita konfirmasi, kemudian next this. Next di sini kita pakai adalah ini sudah kita menggunakan standar SSD, kemudian networking, security groupnya pilihnya non. Oke, ini SSD, standar SSD kita pilihnya, kemudian delete with PM ini kita checklist nih. Kalau misalnya PM-nya sudah selesai kita gunakan, IP publiknya juga kita upayakan kita delete. Kemudian kita masuk ke networking. Nah, networking di sini adalah kita next networking, security groupnya non, kemudian create NSG demo. Oke. Network security groupnya kita pilih, tadi yang basic ya. Oh, yang ini tadi yang di checklist ya. Delete public IP and IC when PM is delete. Oke. Kemudian interface-nya ini kita kosongin karena di sini dia mintanya network security group, kita pilihnya non, delete public IP when ini kita checklist, kemudian review and create. Oke. NIC network security group, pilihnya non. Oke. Seluruh port virtual machine di public internet. Oke. Nanti untuk kita NIC-nya adalah kita gunakan di lab yang kelima nantinya. Jadi kita cuma meng-create virtual machine-nya. Kemudian di sini setelah itu kita review and create, kemudian kita create. Review and create. Oke. Di sini nanti ada validasi pas yang menyatakan bahwa kita akan berlangganan nanti kena casnya itu adalah sekitar 228.000 per hari. Ini standar B1.
kemudian subscription-nya tadi ini, nama user grupnya Lab SC900. Jadi ini kayak summary-nya gitu, ringkasannya. Regionnya Asia, no infrastruktur, kemudian security type-nya trust, LAN virtual machine, kemudian Windows 11 Pro standar B1, username-nya ini Windows client, dan networkingnya seperti ini. Oke, kemudian kita coba create. Ini akan dia inisialisasi untuk mencoba deploy 1 PM dengan nama Lab SC900. Oke. Nah, di sini dia sudah meng-create, sudah proses di create overview-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke network security group. In blue search network security groupnya ini, kita pilih network security group, jangan pilih yang klasik gitu. Jadi network security group ini kita copy, kemudian di search di sini, ini kita biarkan saja. Oke, ini ada dua, kita pilihnya yang bawah, bukan yang klasik, karena di sini dia dikasih note nih, jangan pilih yang klasik. Kemudian network security groupnya ini kita akan nge-create dengan nama Lab security group SC900. Ini kita copy, kemudian kita create. Oke, ini tadi saya pakai MSN, bukan pakai Azure Pass. Ini kita create yang baru, Lab SC900. Cancel, kita pilih yang sudah ada karena sebelumnya saya udah pernah ngetik. Kemudian name-nya itu kita sesuaikan dengan NSG SC900, Network Security Group SC900. Kita paste ke sini. Kemudian regionnya itu dia udah pilih sesuai dengan tipenya tadi, S Asia, region biarkan default, kemudian kita create. Ini kita review and create. Oke, selanjutnya ini summary-nya. Ini subscription-nya Lab SC East Asia Network Security Group SC900. Kemudian kita pilih create. Kemudian di sini dia akan meng-create security groupnya. Oke, ini kita disuruh untuk satu deploy complete, kemudian go to resource. Nah, ini deploy complete, go to resource. Oke, ini merupakan apa namanya ya, tampilan dari network security group SC900 yang sudah kita create. Fungsinya buat apa gitu? Di sini ada nanti kita setting subnettingnya, kita setting network interface-nya, kita arahkan mau kemana gitu, outbound-nya, kemudian inbound rule-nya, mau arah dari mana kemana gitu, kemudian yang akses siapa gitu. Jadi ini merupakan security group dari si VM yang akan kita jadikan nanti firewall-nya. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita masuk ke Microsoft Defender for Cloud. Di sini kita akan mengakses Microsoft Defender for Cloud untuk waktunya itu sekitar take up 24 jam. Berarti 1 hari ya.
Jadi kalau misalnya ada agak lama nanti dia butuhkan waktu untuk take off-nya itu. Di sini kita masuk ke Azure tab Microsoft Defender for Cloud. Ini kita copy, kemudian kita paste ke sini. Oke, ini kita buka tab baru. Ini tampilannya. Kita login ke Azure-nya kembali sesuai dengan akun yang sudah diaktifkan, yang diaktifasi oleh si Microsoft Azure. Oke. Selanjutnya di sini kita akan pilih subscription-nya. Ini kita pilih skip. Kemudian pilih CSPM enable by default. Jadi artinya kita cuma menunjukkan bahwa letaknya CSPM-nya di mana gitu. Oke. Ini menunggu CSPM. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan 2 tadi subscription-nya. Kemudian CSPM-nya itu kita mau ngelihatnya ke arah mana gitu. Cloud Security Posture Management CSPM. Nah, di sini kita cuma ngelihat aja bahwa Microsoft Defender for Cloud-nya ini subscription-nya itu ada berapa gitu, dan kreditnya itu tinggal berapa. Oke. Ini untuk Microsoft Defender for Cloud. Ini kita kembali ke home, kemudian selanjutnya kita masuk ke Microsoft Sentinel. Microsoft Sentinel fungsinya untuk analisa dari log. Di sini kita akan menunjukkan demo tentang Microsoft Sentinel. Kita akan create Microsoft Sentinel, create workspace yang baru. Kita coba copy, kemudian kita paste ke sini. Nah, ini ada Microsoft Sentinel. Oke. Nah, di sini kita akan meng-create bisa dari sini atau bisa dari sini. Oke, kita create Microsoft Sentinel. Nah, penamaannya itu kita sesuaikan dengan yang di sini. Subscription-nya default, resource groups-nya itu kita kasih SC900 Sentinel RG. Kita copy. Ini saya close aja. Oke. Kita akan tungguin beberapa saat untuk kita create Microsoft Sentinel-nya. Nah, ini sini Microsoft Sentinel-nya ini 31 hari. Kita create new workspace yang baru. Oke, ini saya pilih yang MSDN, kemudian kita create, kita paste ke sini, kemudian oke. Oke, SC900 Sentinel. Name-nya itu kita kasih ini. SC900 Log Analytic Workspace. Kita copy. Oke, ini is Asia. Selanjutnya kemudian kita create review. Tagnya nggak usah, kemudian kita pilih create. Oke. Workspace delete 14 hari. The name remain reverse can be used. You can permanent delete this name. Oke. Kita kasih 1 lah. Karena yang sebelumnya sudah ada katanya.
Oke, kita review. Oke. Kemudian ini udah validasi. Nah, di sini kita pilih create gitu. Ini verifikasi, enter, kemudian kita pilih create, kemudian kita add. Nah, ini dia inisialisasi lagi untuk Microsoft Sentinel gitu. Jadi masing-masingnya itu nanti kita akan buat analisisnya itu nanti di analisis lognya itu di Microsoft Sentinel. Oke, ini masih proses. Kita coba refresh. Belum. Nah, ini udah deploy dia. Oke. Nah, ini SC log analysis. Nah, di sini kan dijelaskan klik add. Refresh. Nah, ini refresh, kemudian klik add. Oke. Jadi kalau misalnya di sini tadi kita cuma penamaan, kemudian di add di sini untuk dijadikan tempat lognya si aplikasi nanti yang akan kita jalankan. Nah, di sini dia bisa menggunakan yang free trial aktifnya itu, kemudian sampai berapa gitu, katanya 10 giga. Oke. Kemudian guide-nya ini free trial demo, kita pilih oke. Ini nanti SIM-nya, Cloud Native SIM ini SIM itu untuk mengumpulkan log yang mana kepanjangannya itu adalah security informasi event management. Ada lagi nanti SIM-nya ini bisa menggunakan SOAR gitu, jadi nggak cuma SIM dong gitu. Oke. Selanjutnya materi demo untuk reviewnya. Di sini kita sudah mengenabelkan audit lognya di 365, kemudian memverifikasi PM di Azure-nya, kemudian tadi mengaktifkan file monitoring gitu. Jadi itu kesimpulannya untuk yang lab demo ini. Yang pertama tadi kita mengenabelkan audit log, kemudian aplikasi file monitoring ini juga kita enablekan di files, kemudian kita nge-create PM-nya itu tadi SC900, kemudian security groupnya di Microsoft Defender for Cloud-nya juga sudah. Jadi kesimpulannya adalah mengenablekan audit log di Microsoft 365 sama meng-create PM di Azure Cloud ya. Oke, mungkin itu materi kita untuk hari ini yaitu tentang app demo free version yang setupnya ini. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.